Manchester United tunda bahas perpanjangan kontrak Juan Mata dan Edinson Cavani. Manchester United belum membuat keputusan apakah akan mempertahankan Edinson Cavani dan Juan Mata atau tidak. Kedua pemain tersebut akan habis kontraknya musim panas ini. Manchester United memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak mereka hingga 2022. Manchester United biasanya membuat keputusan perpanjangan kontrak pada pertengahan musim. Namun menurut Manchester Evening News, klub belum dalam tahap negosiasi atau pembicaraan dengan pemain. Cavani tampil mengesankan sejak bergabung dari PSG musim panas lalu. Striker asal Uruguay ini mencetak 7 gol di semua kompetisi. Juan Mata tidak terlalu berdampak. Pemain berusia 33 tahun ini tidak masuk skuad dalam 4 pertandingan terakhir. Melihat kondisi itu, Mata yang paling mungkin meninggalkan Old Trafford. Sementara Cavani dia punya posisi yang lebih kuat. Pengalamannya sebagai striker mematikan membantu Manchester United memanaskan persaingan papan atas Liga Inggris. Boca Junior ketagihan mendatangkan pemain Manchester United. Klub raksasa Argentina itu baru saja memboyong Marcos Rojo. Boca dikabarkan telah melakukan kontak dengan striker Manchester United Edinson Cavani terkait kemungkinan transfer pada musim panas 2022. Pemain berusia 33 tahun itu bergabung dengan Manchester United dengan status bebas transfer pada musim panas lalu. Ia telah tampil dalam 20 laga untuk tim Setan Merah. Cavani mencetak 7 gol di semua kompetisi. Kontrak Cavani di MU akan berakhir musim panas ini. MU kemungkinan akan mengambil opsi tambahan 12 bulan hingga Juni 2022. Menurut ESPN Argentina, Boca sangat ingin merekrut pemain asal Uruguay pada tahun depan. Wakil Presiden klub Boca, Juan Roman Riquelme, telah berbicara dengan mantan penyerang Paris Saint-Germain itu tentang kemungkinan pindah ke Buenos Aires. Cavani telah menjadi pemain kunci Manchester United dalam beberapa pekan terakhir. Ia mencetak 6 gol Liga Inggris dan berkontribusi mengantarkan MU ke papan atas. Omongan sadis legenda Manchester United, Harry Maguire tak layak jadi kapten. Legenda Manchester United Paul Parker mengatakan Harry Maguire seharusnya tidak menjadi kapten tim Setan Merah. Menurut Parker, bek Inggris itu gagal memenuhi label sebagai bek mewah dengan harga 80 juta pounds. Terlepas dari posisi Manchester United di Liga Inggris, mereka masih perlu memperkuat tim di bursa transfer musim panas ini, kata Parker kepada The Sun Jumat 12 Februari 2021. Mengenai bek tengah, orang-orang menyarankan tim merekrut pendamping Harry Maguire, tetapi saya akan mempertimbangkan untuk membawa 2 bek tengah, tegasnya. Parker juga belak-belakan mengkritik gaya Maguire yang menurutnya tidak cocok jadi pemimpin. Harry Maguire bukanlah seorang pemimpin, dia memainkan permainan untuk dirinya sendiri. Dia menggiring bola terus lalu berlari ke jalan buntu, ungkapnya. Gol melawan Sheffield United dia menempatkan David De Gea dalam posisi yang buruk dan dia melakukan pertahanan yang buruk dan kemudian orang-orang menyalahkan penjaga gawang, kata Parker yang meraih 2 gelar Liga bersama Manchester United ini. Parker juga merasa tidak yakin ketika Manchester United memboyong Maguire dari Leicester City. Saya selalu tidak yakin tentang Maguire sejak hari Manchester United mengkontraknya. Ketika mereka membayar 80 juta pounds, klub tidak membeli bek tengah senilai itu. Itu adalah bisnis hebat oleh Leicester, katanya. Lepas dari posisi Manchester United di Liga Inggris saat ini, menurut Parker, mereka wajib memperkuat lini belakang. Persaingan internal akan membantu para pemain untuk meningkatkan permainan mereka. Anda lihat, Luke Shaw musim ini, dia benar-benar meningkatkan permainannya sejak penandatanganan Alex Telles, ujarnya. Seberapa besar kans Paul Pogba tinggalkan MU dan balik ke Juventus? Ini kata Minoreola. Agen Paul Pogba, Minoreola, menegaskan bahwa ia tak bisa berbicara banyak mengenai peluang kliennya untuk meninggalkan Manchester United musim panas nanti. Sebelumnya, Pogba kerap dihubungkan dengan pintu keluar Old Trafford. Desember lalu, Minoreola sempat membuat sensasi dengan berkata ingin mengajak Pogba meninggalkan United. Namun, sejak gonjang-ganjing tersebut, Pogba ternyata mampu menunjukkan kebangkitan dan menjadi salah satu kunci dari catatan tren positif yang kini tengah dijalani United. Pogba sendiri kerap dikaitkan dengan mantan klubnya Juventus.
Raiola pun memberikan jawaban tegas ketika ditanya soal rumor transfer Pogba. Sekali lagi tinggalkan dia sendiri. Saya tidak bisa membicarakan Pogba karena orang-orang gugup. Dia tidak tidur di malam hari, jadi saya tidak bicara lagi. Ujar Raiola kepada Tutto Mercato Web. Lebih baik tidak bicara, saya harus bekerja dengan tenang. Jika saya berbicara, seseorang akan tersinggung. Tambahnya, saya tidak berbicara tentang siapapun. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan dengan orang lain, bukan di depan Anda. Saya selalu bekerja dengan bayangan. Tegasnya. Paul Pogba sendiri hingga kini selalu enggan memberikan jawaban yang jelas ketika ditanya perihal masa depannya di Manchester United. Sementara itu, Manchester United sendiri cenderung bersikap pasif. Mereka tidak ingin membuat suasana makin keruh dan Pogba tidak bahagia di Old Trafford. Manchester United akan senang jika Pogba bertahan. Namun mereka juga diyakini siap dengan opsi lain jika Pogba pindah. Gacor di Sevilla. Jules Koundé jadi rebutan Manchester United dan Real Madrid. Jules Koundé menunjukkan performa yang apik sejak bergabung dengan Sevilla. Kini pemain asal Prancis itu menjadi bidikan Real Madrid dan Manchester United. Nama Jules Koundé pertama kali mencuat ketika bermain untuk Bordeaux di Ligue 1. Setelah 2 musim bermain secara reguler, dia dibeli Sevilla dengan harga 25 juta euro pada awal musim 2019-2020. Jules Koundé secara bersinar di Sevilla. Dia bermain secara reguler. Paling baru, Jules Koundé menjadi aktor penting dalam kemenangan Sevilla atas Barcelona leg pertama semifinal Copa del Rey Kamis 11 Februari 2021. Sevilla menang dengan skor 2-0. Jules Koundé mencetak 1 gol dan tampil bagus untuk mengawal Lionel Messi. Real Madrid punya minat besar pada jasa Jules Koundé, sebab Real Madrid hampir pasti sepakat untuk melepas Sergio Ramos yang kontraknya habis pada Juni 2021 nanti. Koundé masuk sebagai calon Ramos. Sevilla sendiri diprediksi tidak akan melepaskan Koundé jika mendapat harga yang tidak sesuai. Bukan hanya Real Madrid yang tertarik pada jasa Jules Koundé, Ole Gunnar Solskjaer pun ingin membawa bek tengah kelahiran 12 November 1998 itu Manchester United pada musim depan. Jules Koundé mempersiapkan untuk jadi pendamping Harry Maguire, sebab lini belakang persatuan belum cukup solid dengan duet Maguire dan Victor Lindelof. United siap membayar mahal untuk bisa mendapatkan jasa Koundé. Pihak Old Trafford tidak bersedia membayar 60 juta euro kepada Sevilla demi bisa membeli Koundé. Namun belum ada tawaran resmi dari United. MU akhirnya temukan opsi pemain pengganti Bruno Fernandes. Manchester United atau MU sangat bergantung pada Bruno Fernandes. Kini mereka berjuang untuk menemukan seseorang yang bisa menggantikannya dalam beberapa pertandingan. Harapan itu tidak tercermin secara brilian pada Donny van de Beek. Meskipun dalam 3 pertandingan terakhir, MU dia menjadi starter dengan peran lini tengah yang biasanya ditempati Bruno Fernandes. Bukti sejauh ini menunjukkan bahwa Van de Beek sedang berjuang untuk hampir meniru pengaruh Fernandes. Sementara itu, seiring dengan waktu, apa yang dibutuhkan MU dari seseorang yang dapat mengambil alih posisi Fernandes adalah Scott McTominay. Lulusan akademi ini telah memainkan peran itu sebelumnya di bawah Solskjaer. Dan semua 14 golnya untuk United berada di bawah asuhan pelatih asal Norwegia itu. McTominay pernah bermain sebagai striker di tim junior United dan tekniknya dalam menembak dari tepi kotak penalti sangat bagus. McTominay kini telah mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhirnya di MU dan memiliki 6 gol dalam 14 penampilan terakhirnya. Musim ini dia memiliki lebih banyak gol yang disatukan oleh Van de Beek, Paul Pogba, Fred, dan Nemanja Matic. Pemain asal Skotlandia itu jelas merupakan pemain yang berbeda dengan Fernandes, tetapi ia mungkin memiliki atribut untuk tetap memiliki pengaruh dalam peran lini tengah menyerang dan bisa menjadi rencana B yang ideal dalam skuad ini.